Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali menyambut nuansa baru di Senin pagi 9 Mei usai menikmati momen libur lebaran yang menyenangkan. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga selalu sehat dan yang pasti siap produktif kembali ya di hari ini. Sambil menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum mulai beraktivitas rutin, saya ajak Anda untuk melihat kegiatan menghibur dari para personel kepolisian yang menggandeng musisi lokal untuk memeriahkan suasana arus balik lebaran di jalur Nagrek, Jawa Barat kepada para pengendara yang melintas selama pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Suasana yang menyenangkan juga turut dirasakan oleh para pelaku usaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Pasalnya transaksi selama libur lebaran 2022 ini melejit oleh karena para pemudik memborong batik yang dijual di pasar grosir Batik Setono. Hal yang sama pun terasa oleh para pelaku wisata hingga pelaku usaha kuliner di Pekalongan. Berkat adanya pemberlakuan mudik pada Lebaran 2022 ini, setidaknya membuat sejumlah warga yang tinggal di Desa Huidu, Gorontalo kembali memproduksi dodol khas Lebaran Ketupat. Lebaran Ketupat yang sedianya digelar usai perayaan utama Idul Fitri itu, akhirnya kembali bergelora setelah berbagai pembatasan kegiatan akibat pandemi tidak diberlakukan lagi. Pemandangan menarik tersaji di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di pos pengamanan Cikaledong, Nagrek, Kabupaten Bandung, Minggu 8 Mei. Sejumlah personel kepolisian berkolaborasi dengan musisi lokal tampil percaya diri, melantunkan sejumlah lagu dari atas pos yang disulap menjadi pentas musik jalanan. Aksi ini dilakukan untuk menghibur para pengendara yang melintas dari arah barat ke timur saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah one way arus balik lebaran. Tak hanya polisi pria yang memamerkan kebolehannya dalam olah vokal, para polisi wanita juga tak mau kalah dalam menghibur masyarakat dengan berjoget ria diiringi lagu-lagu daerah. Dalam kesempatan tersebut, kepolisian juga membagikan makanan dan minuman agar para pengguna jalan tetap berenergi saat berkendara. Titik perlambatan kendaraan, kami sudah siapkan tempat hiburan, seperti bisa Mbak lihat, ada musik di sana, sehingga di Cikaledong ini sendiri seandainya ada kendaraan deras dari arah Garut dan Tasik, di sini kami lakukan pemendingan. Pada saat kendaraan dilakukan pemendingan di sini, minimal 30 menit, setidaknya mereka mendapatkan hiburan, ada musik. Ketika panas terik kami juga memberikan minuman dingin gratis, sehingga itulah bentuk pelayanan kami sebagai representasi negara kepada masyarakat dan pemudik atau yang balik. Berdasarkan catatan kepolisian, hingga Minggu siang jumlah kendaraan yang melintas di jalur selatan Nagrek ini mencapai 55.000 kendaraan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama arus balik lebaran tahun 2022. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pedagang batik di Pasar Grosir Batik Setono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Lebaran tahun ini mengalami peningkatan transaksi 400 hingga 600% dibanding pada Lebaran tahun sebelumnya. Rata-rata transaksi yang dibukukan para pedagang batik setempat tercatat 10 juta rupiah per hari, dan sedikitnya perputaran uang yang beredar di Pasar Grosir Setono per hari mencapai 2 hingga 6 miliar rupiah. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaid pada Sabtu 7 Mei mengatakan, bergeraknya ekonomi saat Lebaran tahun ini menjadi sinyal menuju pemulihan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sudah di angka 5,7% dan diharapkan akan terus bergerak hingga 7%. Sudah normal semuanya kok, ini alhamdulillah, mudah-mudahan lah ya. Bukan hanya grosir batik, pantauan kita, tetapi tempat wisata, terus kuliner. Juga rata-rata peningkatannya 3 sampai 4 kali lipat. Mudah-mudahan lah ini jadi berkah untuk Kota Pekalongan dan kebangkitan ekonomi. Sementara itu, salah satu pedagang batik di Pasar Grosir Batik Setono mengaku pendapatan yang diraih saat Lebaran tahun ini jauh lebih tinggi dari 2 tahun terakhir.
Lebaran tahun ini luar biasa Mas ini. Wah, masyarakatnya itu antusias banget, banyak banget. Dari tahun-tahun kemarin tuh peningkatannya hampir ratusan persen, bahkan sampai membludak itu Mas. Ini penjualan sekitar 10 juta ke atas mungkin bisa. Itu mulai ramai sejak kapan Mas? Dari awal H+1 Lebaran. Baru sampai sekarang. Sekarang ini. Dari data pengelola pasar grosir Batik Setono Kota Pekalongan, jumlah pengunjung harian mulai H+1 hingga H+4 mencapai 2.000 hingga 50.000 orang. Adapun prediksi puncak kunjungan ke pasar grosir akan terjadi pada hari Minggu dan Senin atau saat hari ke-7 Lebaran Syawal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beginilah suasana dapur salah seorang warga yang berada di Desa Huidu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Secara bergantian, dua pemuda mengaduk adonan dodol hingga matang secara merata dan menghasilkan tekstur yang tepat. Selama 4 jam, adonan dodol khas Lebaran ketupat di daerah ini dimasak dengan menggunakan bara api sabut kelapa. Setelah matang, dodol akan didinginkan lalu dibungkus dengan daun woka, lalu siap untuk dihidangkan atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Setelah 2 tahun tidak dirayakan karena pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19, tahun ini warga kembali memasak dodol sebagai menu khas Lebaran ketupat. Salah seorang warga yang memasak dodol untuk Lebaran ketupat, Risna Nur, Sabtu 7 Mei 2022 mengaku senang karena dapat memasak dodol untuk dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung saat Lebaran ketupat nanti. Pembuatan awal dodol ini pertama dia bahan-bahannya itu gula merah dengan santan. Baru itu dimasak 1 kali. Setelah lama dimasak itu santan dengan gula merah, baru ditaruh itu adonan tepung. Adonan tepung dengan kacang dengan vanila dengan susu, dengan gula putih. Risna mengaku 1 kali memasak dengan kuali besar dapat menghasilkan hingga 300 bungkus dodol yang semuanya akan dibagikan kepada saudara, teman, dan tamu yang datang berkunjung. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semangat selalu ya untuk mengawali hari Senin ini sehingga kegiatan produktif yang rutin kita lakukan bisa mencapai hasil terbaik. Jangan sampai lupa sarapan yang sehat dan bergizi juga ya pemirsa. Juga jangan lupa untuk ikuti terus perkembangan berita lainnya lewat portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Kilas Nusantara juga masih akan kembali pada pukul 13 nanti. Sampai jumpa.